Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Venta Mutiara dengan NIM 202111212 akan menjelaskan mengenai ta'arud al-adilah. Pengertian ta'arud menurut Abdul Wahab Khalaf secara bahasa berarti bertentangannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara istilah berarti bertentangnya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Menurut Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin, ta'arud memiliki kesamaan dengan arti ta'adul dan takabul. Menurutnya, ta'arud atau perbenturan antara dalil hukum adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya. Ta'arud al-adilah bisa diilustrasikan dengan adanya dua buah dalil hukum. Di samping itu, kedua dalil ini pun menghendaki sebuah hukum yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya pada satu waktu yang sama. Ta'arud memiliki 5 ketentuan, yaitu yang pertama, adanya dua dalil. Yang kedua, keduanya memiliki martabat yang sama. Yang ketiga, keduanya berbeda. Yang keempat, berkenaan dengan masalah yang sama. Yang kelima, menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Contoh firman Allah SWT, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beridah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Ayat ini menyatakan bahwa setiap istri yang ditinggal mati suaminya, idahnya selama 4 bulan 10 hari, baik sedang hamil maupun tidak. Bandingkan dengan firman Allah SWT, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Quran Surat At-Talaq ayat 4. Ayat ini menyatakan bahwa setiap istri yang sedang hamil, idahnya sampai melahirkan kandungannya, baik ditinggal mati oleh suaminya maupun ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Menurut ayat pertama, idahnya selama 4 bulan 10 hari, sedangkan ayat kedua sampai ia melahirkan kandungannya. Macam-macam ta'arud. Yang pertama, ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, ta'arud antara sunnah dengan sunnah. Yang ketiga, ta'arud antara sunnah dengan qiyas. Yang keempat, ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Metode penyelesaian ta'arud. Menurut Hanafiyah ada nasak, tarjih, al-jam wa al-taufiq, tasakut al-dalilain. Yang pertama, nasak. Dari metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nas, dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya menasak yang terdahulu. Contohnya seperti pertentangan yang terjadi dalam dua ayat idah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 dengan Quran Surat Al-Talaq ayat 4. Sahabat Ibnu Mas'ud kaitannya dengan permasalahan dua ayat idah tersebut menjelaskan bahwa ayat kedua Quran Surat At-Talaq ayat 4 yang datang kemudian menasak hukum yang terkandung dalam ayat pertama Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Menjelaskan pendapat Ibnu Mas'ud dalam masalah ini, Dedi Supriyadi menguraikan sebagai berikut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 mencakup perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil maupun tidak.
Sedangkan Quran Surat At-Talaq ayat 4 hanya mengenai perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Menurut Ibnu Mas'ud, Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 turun lebih dahulu dan Quran Surat Al-Talaq ayat 4 turun kemudian. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa ayat terdahulu mansukh oleh ayat yang turun kemudian. Yang lebih tepat adalah Quran Surat At-Talaq ayat 4 membatasi atau taksis keumuman makna Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Yang kedua, tarjih. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Apabila dua dalil yang bertentangan sulit dilacak sejarahnya oleh seorang mujtahid, maka mujtahid tersebut harus merajihkan salah satu dalil ketika memungkinkan. Pentarjihan bisa menggunakan beberapa metode tarjih, semisal menguatkan nas yang muhkam dari kepada nas yang mufasar, menguatkan dalil yang mengandung hukum haram dari dalil yang mengandung hukum boleh, dan dari segi adalah dabit, faqih, dan sebagainya seorang perawi hadis. Yang ketiga, al-jam' wa al-taufiq. Al-jam' wa al-taufiq yaitu mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Misalnya firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ayat di atas tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku. Kemudian ada ayat lain dalam surat Al-An'am ayat 145, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Pengkompromian dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir. Yang keempat, tasakut al-dalilain. Tasakut al-dalilain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Hal ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan ketiga cara di atas. Misalnya ada pertentangan antara dua ayat, sedang tata cara sebelumnya sangat sulit dipakai. Maka langkah yang ditempuh adalah mengambil keterangan yang lebih rendah dari Al-Quran, yaitu sunnah. Apabila dua sunnah yang bertentangan, maka beralih pada istidlal dengan qaul al-sahabah bagi yang menggunakannya sebagai hujah, dan beralih pada qiyas bagi yang tidak menggunakan istidlal qaul al-sahabat. Kemudian metode penyelesaian ta'arud menurut Syafi'iyah ada jam'u wa al-taufiq, tarjih, nasak, dan tasakut al-dalilain. Al-jam'u wa al-taufiq. Menurut aliran Syafi'iyah, cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengkompromikan kedua dalil tersebut. Ketika memungkinkan untuk mengkompromikan, maka sudah seharusnya keduanya diamalkan dan tidak boleh mentarjih salah satu antara keduanya. Argumentasi mereka adalah bahwa mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih utama daripada mendisfungsikan salah satu dalil secara keseluruhan. Cara yang digunakan untuk mengkompromikan kedua dalil tersebut ada tiga. Yang pertama, membagi kedua hukum yang bertentangan. Yang kedua, memilih salah satu hukum. Yang ketiga, mengambil dalil yang lebih khusus, misalnya tentang masa idah wanita hamil yang menurut Hanafiyah menggunakan metode nasak. Yang kedua, tarjih. Apabila tidak bisa menggunakan metode al-jam'u wa taufiq, seorang mujtahid beranjak pada tahapan selanjutnya, yaitu tarjih, yakni menguatkan salah satu dalil. Yang ketiga, nasak. Ketika cara tarjih tidak dapat memberikan jawaban atas ta'arud baina al-adilah,
maka melangkah pada nasak, yakni membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian. Yang keempat, tatsakut al-dalilain. Langkah terakhir yang ditempuh apabila seorang mujtahid merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antar dalil ialah tatsakut al-dalilain, yakni meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.